Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih kepada Bapak dan Ibu sekalian. Jujur saya senang sekali bertemu dengan Bapak dan Ibu sekalian yang penuh semangat mau menuntut ilmu. Hari ini saya akan membahas tema yang sangat penting, yaitu pentingnya sertifikasi halal bagi pelaku UMKM. Perkenalkan, saya Nining. Selama 30 menit ke depan saya akan bersamai Bapak dan Ibu sekalian. Setidaknya ada 3 aturan yang mendasari kewajiban bersertifikasi halal. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2004. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 pasal 4 yang berbunyi setiap produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal. Yang kedua, PP Nomor 42 tahun 2024 pasal 98 yang berbunyi kewajiban bersertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil didasarkan atas pernyataan pelaku usaha mikro dan kecil. Dan yang ketiga adalah PP Nomor 42 tahun 2024 pasal 160 ayat 2 yang berbunyi bagi pelaku usaha mikro dan kecil penerapan kewajiban bersertifikat halal untuk produk makanan, minuman, hasil sembelian dan jasa sembelian dimulai pada tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan 16 Oktober 2026. Nah, ini pertanyaan yang banyak sekali saya temukan pada saat saya berkunjung ke pelaku usaha. Ngapain sih kita repot-repot ngurusin sertifikat halal? Nah, karena kita nggak mungkin sebagai pelaku usaha kan menjelaskan ke konsumen kita satu persatu tentang bahan yang kita gunakan, proses produksi yang kita lakukan, apakah sudah bebas dari kotoran, bebas dari najis atau barang haram. Makanya perlunya adanya standar, dan standar di sini yaitu suatu identitas halal. Nah, ada sekitar 87,2% penduduk di Indonesia mayoritas muslim. Artinya sebanyak 229,6 juta jiwa penduduk muslim wajib mengkonsumsi produk halal. Nah, sebagai pelaku usaha kita harus mempunyai identitas halal layaknya manusia yang mempunyai identitas halal atau identitas umum, misalnya KTP, akte kelahiran, ijazah, BPKB, surat tanah dan sebagainya. Maka pelaku usaha juga harus mempunyai identitas halal. Identitas halal yang dimaksud di sini adalah sertifikasi halal. Karena dengan ada identitas halal membuat konsumen lebih aman, nyaman, dan percaya terhadap produk dari pelaku usaha. Karena kepercayaan adalah segala-galanya buat para pelaku usaha. Nah, bagaimana sih cara mengurus sertifikasi halal? Nah, setidaknya ada 7 syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dalam membuat sertifikasi halal. Yang pertama KTP pelaku UMKM. Yang kedua, punya 10 jenis produk atau maksimal 10 varian. Dan yang ketiga, punya foto produk. Yang keempat, merek produk. Yang kelima, foto tempat produksi atau tempat jualan. Dan yang keenam, punya NIB. Dan yang ketujuh adalah omsetnya di bawah 15 miliar. Nah, berapa sih biaya untuk mengurus sertifikat halal? Sebenarnya untuk mengurus sertifikat halal sepenuhnya gratis, tapi ada juga sertifikat halal yang mandiri yang berbayar dan harganya sangat murah, yaitu 230.000. Nah, apa saja sih jenis produk yang dapat difasilitasi sertifikasi halal gratis?
Nah, di sini adalah ada 13 jenis produk makanan yang masuk dalam kategori self declare, yaitu olahan buah dan sayur, permainan coklat, tepung dan sereal, roti, bakery, ikan dan olahan perikanan, telur dan olahannya, gula, madu dan pemanis, garam, rempah, saus dan kecap, makanan ringan, kedai makan minuman, susu dan analognya, lemak, minyak dan emulsi minyak, dan es untuk dimakan. Nah, ini adalah contoh-contoh produk yang masuk dalam kategori self declare. Ada contoh dari produk buah, sayur dan turunannya seperti acar buah, asinan buah, ada asinan sayur, dan selanjutnya ada makanan praktis yang siap santap seperti kerupuk emping, keripik kentang, dan kerupuk mentah. Dan ini adalah contoh produk-produk yang lain seperti bakpao atau bun kukus, ada donat atau muffin, ada tempe dan tahu. Dan ini adalah contoh dari telur dan turunannya seperti telur asin. Dan ini juga contoh saus-sausan seperti saus tomat, dan ada kecap, ada juga kue cookies dan kampulan. Nah, ada juga kue kering dan produk bakery seperti roti dan pastry. Ada juga gado-gado. Nah, ini adalah 6 jenis produk minuman yang masuk kategori self declare. Dan kita bisa lihat contohnya di sini. Nah, ada jus buah, ada milkshake, ada es krim, dan sebagainya. Nah, ini adalah contoh produk susu dan turunannya seperti yogurt, ada produk herbal seperti jamu-jamuan, wedang, ada juga produk berupa sirup. Nah, ini juga ada produk dari kopi, ada coklat, ada squash. Nah, dan ini adalah 13 jenis warung makan yang masuk dalam kategori self declare. Ada warung makan Sunda, warung soto, warung mie, warung makan gudeg, warung makan pecel lele, warung sate, warung nasi, warung makan nasi Timur Tengah, warung makan nasi kuning, angkringan gerobak, warung makan Indomie, warung makan Tegal dan warteg, warung nasi Padang. Nah, ini adalah contoh-contoh produknya, misalnya kayak warung Padang, ada warung Sunda, ada pecel lele. Nah, ini juga ada angkringan yang berupa gerobak, ada warung bakso, ada warung mie ayam, ada warung Sunda, warung Tegal, dan warung makan khas Timur Tengah. Nah, pertanyaan selanjutnya, berapa lama sih sertifikat halal itu terbit? Sebenarnya jawabannya tergantung. Bisa dalam waktu normalnya sih 7-14 hari kerja. Tapi bisa lebih lama dari itu, tergantung. Nah, ini adalah contoh sertifikasi halal yang berlaku selamanya. Jadi tidak perlu diperpanjang lagi. Jadi sertifikat halal ini berlaku selamanya. Kecuali ada bahan baku yang mungkin mau diubah. Nah, apa risiko bila produk atau usaha Anda tidak memiliki sertifikat halal? Yang pasti, udah pasti usaha kita pasti banyak yang ragu-ragu karena produk kita belum punya sertifikasi halal. Dan selain itu, kalau produk kita belum punya sertifikasi halal, ada sanksi yang akan diberikan kepada pelaku usaha. Contoh di sini adalah sesuai dengan peraturan nomor 42 tahun 2024 pasal 170 ayat 1 dan ayat 2 dan 7. Sanksinya bisa berupa peringatan tertulis. Nah, apabila tidak diindahkan, maka akan diberikan sanksi kedua, yaitu denda administratif sebesar 2 miliar, dan apabila dendanya tidak bisa dibayarkan, maka barang atau produk dari pelaku usaha akan ditarik. Makanya sayang banget kan kalau cuma bikin sertifikat halal gratis malah kena denda atau kena penarikan
penarikan barang pelaku usaha. Nah, bila ada pelanggan atau kompetitor nih yang memviralkan produk atau ya usaha dari para ibu-ibu atau bapak sekalian pelaku usaha, terus pelaku usaha tersebut belum mempunyai sertifikat halal, maka apa yang terjadi? Nah, yang pasti pelaku usaha tersebut akan mengalami kerugian karena banyak konsumen yang akan berpindah atau akan mencari tempat lain yang lebih terjamin kualitasnya. Nah, maka dari itu kami dari LP3EWI akan membantu para pelaku usaha ibu dan bapak sekalian untuk menerbitkan sertifikat halal secara gratis. Nah, kalau ibu dan bapak sekalian tertarik dan berminat untuk membuat sertifikat halal, jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi kami, tim dari LP3EWI, dan semuanya akan kami dampingi secara gratis. Nah, ada satu quotes yang menarik, satu kata, satu peluru bisa menembus satu kepala, tapi satu kata bisa menembus berjutaan kepala. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.